zahirnya misalnya lebih di bawah ulama itu, ya. Tapi batinnya itu lebih tinggi. Tidak bisa dipisahkan zahir batinnya. begitu ada yang namanya Idrus Ramli, itu zahir batinnya menyatu, ada zahir batinnya. Nah, urusan batin la ya'lamuhu illallah. Dan tidak bisa kita utarakan dengan lisan kita, la ya'lamuhu illallah. Masalah batin ini tidak bisa diukur, ya. Nah, ini juga satu, biasanya di kalangan para habaib ini yang masalah-masalah begini biasanya khususia, tidak dipublish. Kalau masalah-masalah kelebihan dan sebagainya, ini eranya era beda, era digital, sehingga dipublish simpang siur, yang mengkonsumsinya berbeda-beda. Mungkin itu saja, antara Abdurrahman dan Riyadi. Mungkin ini masih ada berapa menit, sekitar masih bisa satu orang lagi kalau ada yang mau bertanya. Satu orang, nanti baru di closing oleh Said Samli, silakan. Dan bagaimana cara dan pandangan Ustaz untuk mengkonter dan memperlurus mereka semua supaya bersatu dan bersatukan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ya, dalam kenyataan atau realita, orang-orang yang ikut aliran sesat seperti Wahabi, Syiah, liberal, dan lain sebagainya, itu berusaha mengajak orang lain mengikuti dia. Sementara masyarakat kita kan dari dulu-dulunya ahlus sunnah, maka pasti yang kena bentur ini kan ahlus sunnah. Mengapa seperti itu? Memang setiap orang yang punya pikiran itu tidak akan merasa puas sebelum orang lain ikut dia, siapapun itu, baik itu pikiran benar atau pikiran yang salah. Jangankan orang punya pikiran, orang punya kecenderungan nakal. Orang punya kecenderungan nakal, belum puas sebelum ngajak orang lain nakal seperti dia. Karenanya orang yang nakal-nakal biasanya yang ngajak orang lain nakal juga, untuk memuaskan dirinya itu. Makanya kita ini, ya, ahlus sunnah wal jamaah harus berusaha menjaga akidah ini tetap diikuti oleh orang-orang sekitar kita, nggak terpengaruh dengan mereka. Caranya bagaimana? Cara yang paling bagus ya dengan ilmu. Memang yang paling bagus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu, insya Allah nanti lambat laun orang itu akan sadar. Dan ini tidak sedikit, ya, karena ustadz-ustadz kita ini proaktif, memang aktif, ya, memberikan pencerahan baik secara offline, ya, ceramah-ceramah, tabligh akbar, maupun online melalui media sosial tentang dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya apa? Ini banyak orang-orang yang terpengaruh kembali lagi ke dalam ahlus sunnah. Terus mengomentari pertanyaan sebelumnya, masalah mendewa-dewakan Habib, mengkultuskan Habib. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di dunia Habib. Dunia di luar Habib ada gitu juga, misalnya dunia kiai, ya. Dunia kiai, para santri, para pengikut itu cenderung mengkultuskan kiai dan anak-anaknya. Artinya bukan hanya Habib sebenarnya di Jawa, ya, anaknya kiai. Anaknya kiai misalnya lalu rajin, setelah rajin akhirnya alim. Lalu bilang apa? Ya pantaslah, wong anaknya kiai. Itu yang alim. Lalu ada kiai alim, anaknya nakal tidak alim. Maka bagaimana?
hati-hati, itu walaupun nakal anaknya kiai. Ya pokoknya jadi benar-benarkan aja saudara. Jadi memang dicari-carikan pembenaran. Dan itu sebenarnya ya gak benar. Kalau salah siapapun ya salah. Karenanya kata para ulama kita, Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qawaid, yang menjadi standar orang benar itu salah adalah syara. Kata beliau, asy-syar'u mizanun yuzanu bihir rijal. Syara ini adalah timbangan yang menjadi timbangan siapapun. Kalau orang itu rojaha fi mizanis syar'i, kalau orang itu unggul di dalam pertimbangan syara, berarti dia orang baik. Siapa saja. Tapi kalau orang itu tidak unggul dalam pertimbangan syara, berarti dia tidak baik. Itu secara umum. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya Imam Al-Haddad ini disebut dengan lisanul alawiyin, juru bicara alawiyin. Mengapa? Karena kalam-kalam beliau itu cocok dengan ahlus syar'i sebelumnya. Muwafaqah. Di dalam salah satu kitab beliau, Al-Fusulul Ilmiyah, itu mengkanter isu-isu yang terjadi di kalangan awam. Biasanya mendewa-dewakan, mengkultus-kultuskan itu orang awam biasanya. Dan itu ya bukan hanya habaib, di kalangan kiai gitu juga. Anaknya kiai pasti masuk surga. Nanti yang dekat anaknya Habib pasti masuk surga. Itu orang awam itu. Kalau yang alim nggak begitu. Imam Al-Haddad di dalam Al-Fusulul Ilmiyah tuh marah-marah itu. Sampai beliau mengatakan, kalau ada orang zuriyahnya syarif, zuriyahnya Habib, zuriyahnya aulia, zuriyahnya orang alim, tapi orang ini taksir, nggak rajin belajar, kemudian amalnya juga taksir, ya, gak rajin beramal soleh, maka kata beliau ini tidak dianjurkan memuliakan orang seperti ini. Mengapa? Dia akan terus nakal, tidak termotivasi dirinya untuk beramal soleh atau belajar, karena sudah diagung-agungkan. Makanya di dalam dunia tasawuf, ya, Imam Asy-Syarqawi dalam Syarah Hikam, beliau mengatakan, iqbalud nas 'alal murid qabla kamalihi summun qatil. Kalau orang ini sangat menghormati, sangat perhatian pada seseorang murid. Murid itu artinya orang yang punya iradah, kehendak untuk suluk, meniti jalan Allah. Belum sempurna, dirinya belum sempurna, sudah dimulia-muliakan, dihormat-hormati, ini jadi racun yang mematikan. Mengapa? Dia akan gak lulus kelas habis itu, karena sudah dipuji, dapat pujian. Dan ini siapapun. Karenanya keluarga habaib atau keluarga kiai di daerah di mana masyarakatnya sangat taklim, itu biasanya sulit menjadi orang alim. Karena belum apa-apa sudah didewa-dewakan sama murid-muridnya itu. Tapi keluarga kiai, keluarga habib di daerah di mana penghormatan itu normal-normal aja, gak melampaui batas, itu biasanya anaknya alim-alim. Karena gak kena racun pujian sama ininya. Makanya Imam Al-Haddad di dalam Al-Fusul Ilmiyah mengatakan, kadang-kadang orang bilang, gak apa-apa itu walaupun nakal, itu zuriat Rasulullah, nanti pasti masuk surga. Kata beliau, ini gak benar ini. Gak benar, ini bohong. Justru kata beliau, Ahlul Bait ini, Ahlul Bait kalau beramal soleh pahalanya 2 kali lipat, double. Tapi kalau dia maksiat, azabnya 2 kali lipat. 2 kali lipat, kata beliau. Mengapa? Karena sama dengan azwajur Rasul di dalam Al-Quran. Azwajud Nabi itu diancam oleh Allah kalau nakal azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka Ahlul Bait. Ahlul Bait, anaknya kiai, anaknya habib, gitu juga. Dan kalau terjadi pengkultusan atau mendewa-dewakan, itu orang awam. Dan orang awam ini gak bisa menjadi standar. Wong di daerah saya itu, ya, di daerah saya ada anaknya kiai. Ayahnya ini sering mendatangkan orang ngursus bahasa Inggris.
Ya karena mendatangkan privat bahasa Inggris, akhirnya pandai bahasa Inggris. Akhirnya apa kata muridnya? Wih, Agus saya karena anaknya kiai, walaupun nggak sekolah pandai bahasa Inggris. Padahal privat belajarnya itu. Ya cuma ya begitu memang di masyarakat ini ya. Masyarakat kita ini kan banyak feodal kan. Jadi masyarakat feodal ini ya mendewa-dewakan. Dan kita nggak boleh ikut seperti itu. Kita harus normal-normal aja itu. Ini yang masalah mendewa-dewakan. Kemudian masalah pujian kepada ulama-ulama dulu. Kalau pujian, pemberian nilai ini dari ulama-ulama dulu, itu biasanya sungguhan, bukan mendewa-dewakan. Saudara misalnya baca kitab ya, kalau kitab sejarah secara umum Syiar A'lam An-Nubala, kebetulan saya beli kitabnya ke Habib Fahmi. Sebelumnya saya beli kitab terbitan lain, terbitan dari Ibnul Jauzi dari Mesir. Setelah saya baca kok banyak salahnya, akhirnya pusing. Ternyata Habib Fahmi punya cetakan terbaik, cetakan Muassasah Ar-Risalah. Saya beli lagi karena cetakan ini paling bagus. Nah, Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala dalam memberikan gelar itu hati-hati dan sesuai dengan kapasitasnya. Artinya gak sembarangan memang. Itu secara umum. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Imam Tajuddin As-Subki, para ulama itu gelarnya beda-beda. Mengapa beda-beda? Karena itu yang sesuai memang. Jadi ulama dulu ketika diberi gelar itu tidak mengada-ngada. Misalnya Imam Ghazali, oleh para ulama sepakat diberikan gelar Hujjatul Islam. Memang beliau layak memang, nggak melebih-lebihkan. Dan ulama yang lain nggak diberi gelar Hujjatul Islam itu, nggak dikasih sama ulama, karena makomnya nggak sampai itu. Jadi jangan dikira gelar-gelar yang diberikan oleh ulama-ulama dulu kepada ulama sebelumnya itu gelar itu mengada-ngada, enggak, memang sungguhan. Karena dulu belum ada ijazah palsu, belum ada. Yang sarjana palsu, insinyur palsu itu sekarang. Kalau sekarang ini memang banyak. Kadang jarang masuk kuliah, nanti lulus. Nah, ini yang perlu dipersoalkan sekarang. Kan sekarang ini kan banyak mencari gelar, nggak mencari ilmu itu. Kalau dulu enggak, saudara. Ini kata para ulama ya, memang seperti itu. Saya kira ini karena Habib Fahmi ini karena beliau Habib, sepertinya agak enak menjelaskan ini. Karena jadi kayak apa ya? Kalau saya kan bukan Habib memang. Saya ini Habib apa? Kawannya Habib. Cuma ya saya secara ilmiah saja lah. Kalau yang saya kira itu ya jawaban yang perlu saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ini tinggal 4 menit lagi, jam 10. Ada yang masih mengganjal, tapi singkat kalau ada yang masih mengganjal. Ya, silakan. Ini terakhir ya, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin pertanyaan Pak Mungkas ini. Kondisi umat Islam sekarang ini. Jadi mazhab tadi kan ada banyak, sehingga di masyarakat juga ada perbedaan-perbedaan yang padahal kalau saya lihat perbedaan itu bukan hal yang pokok dalam kaitan dengan tauhid. Jadi sifatnya seperti tadi, ada yang baca kunut, ada yang tidak. Tapi ini di masyarakat menjadi penyebab perbedaan. Pada saat ustaz yang datang situ ceramah dari aliran mana misalnya kan, itu sedikit pengikutnya. Kalau yang ini beda lagi, itu saya sering mengikuti seperti itu. Nah ini kira-kira kalau ulama dan kiai di Indonesia ini apakah tidak ada gerakan ibaratnya seperti bertemu kayak itu untuk meluruskan bahwa perbedaan yang seperti itu harusnya kita abaikan gitu, tapi kita berkumpul berdasarkan persamaan sehingga nanti tidak membuat orang-orang yang non Islam itu masuk justru malah memperuncing perbedaan ini gitu, sehingga nanti ya umat Islam malah terpecah belah, walaupun itu mungkin sudah sunatullah gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan,
apakah ada gerakan seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi upaya untuk supaya bersatu, supaya pikirannya sama. Misal tadi contoh kunut tidak kunut, nah, bertemu. Mungkin kalau Habib beri masukan juga sebelum nanti di close ditutup oleh Ustadz Idrus Ramli. Untuk yang masalah begini sebenarnya sudah banyak pembahasan-pembahasannya di NU, di Muhammadiyah, di Majelis Ulama dan lain sebagainya. Di luar itu juga banyak pembahasan-pembahasan. Tinggal di sini mau menerima atau tidak menerima. Karena pembahasan-pembahasan seperti masalah kun, masalah yang furu'iyah, masalah apa ini banyak sudah pembahasan. Dan bahkan kumpulan-kumpulannya banyak. Sudah kumpulan-kumpulan masalah hasil-hasil tarjih, hasil apa saja. Nah, hanya ini tinggal kedudukannya posisi yang mengkonsumsi ini untuk masalah-masalah ini, baik di kalangan umat Islam ini, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ini kembali ke masing-masing Nah, tapi juga ada juga kelompok-kelompok yang punya misi. Ini kan mission ini susah kalau sudah punya misi ini. Misi ini di kalangan umat Islam juga ada yang punya misi. Bukan yang memang dari hati dari hati pengen terbuka untuk memahami agama ini dengan qalbun salim, dengan hati yang benar. Nah, itu yang menjadi perpecahan. Yang jelas memang tadi sebut sunnatullah di akhir kalimatnya sunnatullah, masalah perbedaan. Tapi perbedaan ini kalau perbedaan yang tidak prinsip ya kita mulai berpikir untuk bersatu Kalau untuk yang tidak prinsip, yang tidak prinsip itu yang mulai dari yang furu'iyah ini, yang cabang-cabang ini bisa kita cari Mungkin kalau berbedanya kalau dia mau mengikut mazhab Hambali, ya memang khusus memang mengikut mazhab Hambali dengan sebenarnya mengikut mazhab Hambali. Karena tidak salah kalau dia mau mengikut mazhab Syafi'i, walaupun tadi Ustaz Idrus Ramli mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini yang paling keren benar mazhab Syafi'i. Jadi man arada mazhaban nafis wa alaihi bimadhhab Ibnu Idris. Barang siapa yang pengen mazhab yang paling keren, yang paling bermutu dan berkualitas, itu mazhab Imam Syafi'i ini, karena memang sudah teruji sampai sekarang ini luar biasa Nah, mungkin kita buat close statementnya untuk penutup di kesempatan berbahagia ini, karena memang kita batasi sampai jam 10 dan tinggal 1 menit Ustaz nutup, mungkin kenang-kenangan kalimat-kalimat atau kalimatnya tutup untuk anak-anak di sini biar bersemangat dalam taklim dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Dr. Habib Fahmi Baharun yang ngajak saya berdiskusi di sini sehingga bisa bertemu langsung dengan beliau, dan juga terima kasih kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada pagi kali ini. Saya kira kita harus tetap istiqomah di dalam mazhab Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Kita harus istiqomah seperti itu Kita gak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran baru, termasuk pemikiran yang anti habaib. Karena setelah anti habaib nanti anti kiai itu. Jadi memang kita ini semakin akhirnya anti Islam itu. Dulu awalnya anti Arab. Setelah anti Arab mungkin dah capek, akhirnya anti habaib. Dan kayaknya ini arahnya anti kiai. Ya mudah-mudahan ini segera selesai. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.